Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Baik anak-anak Bapak semua, gimana kabarnya? Kaifa halukum jami'an? Insyaallah kuluna fi khair wa afiyah wassalam. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak, mari kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana untuk materi yang lalu, apakah sudah dipelajari dengan baik, diperhatikan dan disimak? Baik, mudah-mudahan anak Bapak semua dapat memahaminya dengan baik. Nah, hari ini insya Allah Bapak akan sedikit mengulang dan membahas soal latihan ya, soal latihan. Jadi ada beberapa anak yang belum mengerjakan latihan, baik itu kelas 5 ya, keseluruhannya. Jadi untuk yang belum mengerjakan ya tolong dikerjakan dengan baik, tapi tidak melewati batas waktu yang sudah Bapak berikan. Artinya untuk latihan yang lalu yang belum mengerjakan tidak bisa mengulang kembali. Nah, nanti ini Bapak akan berikan latihan kembali dan juga ada pembahasan soal, karena insya Allah di Sabtu depan kita akan ulangan bab 4 ini ya. Jadi kita akan ulangan bab 4. Mudah-mudahan anak-anak Bapak dapat mengulang-ulang materi yang kemarin. Ada 2 materi itu dan dipahami agar nanti ketika menghadapi ulangan anak-anak Bapak semua dapat menjawabnya dengan baik. Baik. Nah, ini kemarin sudah dijelaskan ya, sedikit mengulang saja. Jadi kita masuk kepada bab mubtada dan khobar. Al-mubtada wal khobar ya. Al-mubtada itu adalah subjek atau pokok kalimat, sedangkan khobar itu adalah predikat atau keterangan. Nah, mubtada itu selalu berada di awal kalimat dan khobar selalu mengiringi mubtada. Ingat ya. Jadi sebagaimana kalimat terbagi mudzakkar dan muannas, maka khobar mengikuti mubtada ya dalam segi mudzakkar dan muannas. Maksudnya apa? Jika mubtada'nya nanti bentuknya mudzakkar, khobarnya juga ikut mudzakkar. Kalau mubtada'nya muannas, khobarnya juga ikut muannas. Nah, contoh seperti ini. Ini mubtada'nya al-maktabu, ini bentuknya muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena tidak ada tata marbutah dan juga bukan jamak. Kemudian khobarnya juga tidak menggunakan tata marbutah, tawilun. Jangan tawilatun, nggak boleh. Jadi al-maktabu tawilun, buku meja itu panjang. Ya. Al-madrasatu wasi'atun. Nah, perhatikan mubtada yang ini. Al-madrasatu ada tata marbutah, berarti ini muannas, ya. Maka khobarnya juga harus mengikuti muannas. Jadi dalam mengerjakan soal nanti perhatikan ya. Kalau tidak anak-anak Bapak perhatikan ini, tentu nanti bisa salah. Jadi kalau mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga ikut muannas, karena khobar itu selalu mengiringi mubtada. Nah, al-maktabu nadhifun. Nah, al-maktabu tadi ini juga mudzakkar, maka jadi nadhifun. Enggak boleh pakai tata marbutah. Atau al-maktabu misalnya ini wasi'atun, di sini jadi wasi'un. Nah, begitu ya. Enggak boleh pakai tata marbutah. Muzakkar itu laki-laki, muannas perempuan. Jadi kalau dalam benda tanda muzakkar itu tidak ada tata marbutah kalau orangnya laki-laki. Sedangkan muannas itu ada untuk benda ditandai dengan ada tata marbutah. Nah, sedangkan orang ya perempuan. Nah, gitu ya maksudnya biar gampang. Baik, ini minggu lalu sudah Bapak berikan latihan ini dan masih ada yang salah. Maka Bapak penjelaskan sedikit untuk pembahasan soal ini agar kedepannya ketika ada soal tidak salah lagi dalam menjawab. Nah, yang ini pilihan berganda. Nomor 1, titik-titik al-fasli ustadzun wa talamidu. Ini bukan talamidun ya, talamidu. Nah, di sini yang diminta apa? Yang diminta adalah ini seperti yang teks-teks yang sudah kita bahas. Nah, yang cocok adalah kata fi ya, di dalam. Jadi di dalam kelas ada guru dan murid-murid ya. Nah, itu yang cocok. Kan nggak mungkin ala di atas kelas, kan gurunya di atas, murid-murid. Amama di depan, kan di dalam. Waro'a di belakang. Nah, ini kata penghubung semua ya. Nah, nomor 2,
Al-faslu. Jadi kalau ada yang salah diperbaikin ya, supaya ke depan tidak salah. Nah, al-faslu udah berarti ini diminta, ini pasti mubtada, berarti mencari pasangannya khobar. Kelas itu apa yang cocok? Di sini ada wasi'atun, ada wasi'un, ada qasirun, ada nadhifun. Mana yang paling tepat? Ya, yang paling tepat adalah wasi'un, luas ya. Kalau pendek nanti nggak cukup untuk masuk ya. Kenapa pakai wasi'un? Kenapa tidak pakai wasi'atun atau nadhifatun? Nah, ini nadhifatun nanti bersih. Jadi kelas itu bersih boleh juga, tapi dalam teksnya ini tidak boleh. Kenapa? Karena nadhifatun muannas, ada tatamar butoh, sementara mubtada'nya tidak menggunakan, bentuknya muzakkar bukan muannas. Maka yang paling tepat adalah kata wasi'un, dan juga tidak boleh wasi'atun. Ya, jadi makanya jawabnya adalah wasi'un. Pas dalam segi khobar, mana dia muzakkar, dan juga dalam segi teksnya, dalam segi arti ya, karena artinya ini luas. Kalau ini juga sebenarnya boleh, tapi ini nggak pas dalam segi artinya, ini pendek. Dalam katanya ini cocok ya, karena dia muzakkar juga. Di sini pilihlah jawaban yang benar ya, yang pas. Baik. Nomor 3, as-saburatu. Nah, ini ada as-saburatu, bentuknya mubtada'nya muannas. Kenapa ada tata marbuthah? Berarti jawabannya yang mana? Di sini ada qasirun, jelas tidak pas. Kenapa? Karena ini muzakkar, tidak ada tata marbuthah, pendek ya juga. Nazifun juga tidak pas. Kenapa? Ini bentuknya muzakkar. Wasi'un, ini juga muzakkar. Nah, yang ada satu-satunya yang ada tata marbuthah adalah tawilatun. Nah, dari segi ini kita mudah untuk memilih jawaban. Kenapa? Yang semuanya yang ketiganya ini tidak ada tata marbuthah. Berarti cuma ini jawabannya. Nah, gitu ya. Jadi papan tulis itu panjang. Nomor 4, al-ustadu amamat talamidi. Nah, ini harus tahu artinya. Ya, sekarang ada translate, Google Translate, bisa dicek di dalam Google Translate. Nah, di sini menggunakan fa'il ya. Nah, kalimat timbangan fa'il, orangnya. Nah, imun ini orang yang tidur. Masin orang yang berjalan. Jalisatun orang yang duduk. Nah, sementara al-ustazu ini adalah guru laki-laki. Berarti yang cocok adalah, masa guru naimun amamat talamid, guru tidur di depan murid-murid, nggak cocok. Guru berjalan di depan murid-murid jalan, terus nggak cocok ya. Kemudian duduk jalisatun. Nah, jalisatun sebenarnya cocok, tapi karena ini teksnya nggak pas. Kenapa? Karena ada tata marbuthah, duduk artinya. Kemudian yang pas adalah waqifun, berdiri. Ini kalau yang di dalam kata kerjanya yakifu atau waqafa ya. Jadi waqifun artinya berdiri. Ini bukan waqikun ya, waqifun. Nah, ini katanya salah ini. Ini waqifun ya. Jadi guru itu berdiri di depan murid-murid ya. Nah, kemudian yang kelima al-kharitatu. Nah, ini juga minta mubtada, khobarnya minta yang muannas. Jadi al-kharitatu, peta itu. Nah, ini gampang kan lihatnya. Nah, ini nggak ada tata marbuthah semua. Qabihun, jelek, tak ada tata marbuthah. Jamilun, cantik, tak ada tata marbuthah. Qasirun, pendek, nggak ada tata marbuthah. Berarti ini semuanya pasti bukan jawabannya. Yang tepat adalah jamilatun, cantik ya. Jamilatun ada tata marbuthah. Jadi dari segi kita pandang ini aja udah jelas ini jawabannya yang paling beda ya. Ini nggak ada tata marbuthah. Nah, inilah dia khobar yang tepat untuk mubtada ini. Mubtada pakai tata marbuthah, khobarnya juga ikut pakai tata marbuthah, gitu ya. Nah, bagian B, susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang benar. Nah, ini harus tahu artinya nak. Ya, al-faslu at-talamidu fi al-ustadu wa. Jadi yang paling tepat adalah ini seperti teks yang sudah kita pelajari. Fi ya, fil fasli. Nah, ada fi, al-fasli harus baris kasroh, nggak boleh al-faslu. Nah, ini tanda indikasinya, pasti ini al-fasli didahului oleh fi. Makanya fil fasli. Fil fasli al-ustadu wa at-talamidu ya. Di dalam kelas ada guru dan murid-murid, gitu ya terjemahkannya. Begitulah susunannya, silahkan ditulis untuk nanti latihan tidak bingung lagi. Kemudian wasi'un wa al-faslu nadhifun. Wasi'un luas, wa itu dan, al-faslu kelas, nadhifun bersih. Jadi, nah seperti ini harus mubtada'nya dulu, subjeknya dulu, pokok kalimatnya adalah al-faslu, nggak boleh wasi'un dulu, nadhifun nggak boleh.
Jadi al-faslu wasi'un wa nadhifun. Jadi kelas itu luas dan bersih. Yang ketiga, yaktubu. Nah, perhatikan. As-saburatu al-ustadu ad-darsa fi. Jadi as-saburati, berarti as-saburati ya. Nah, ini jelas nih, ada baris yang akhirnya baris kasroh, berarti ini didahului oleh fi. Nah, gitu ya. Jadi gimana caranya? Nah, kita cari subjeknya dulu, al-ustad. Al-ustadu yaktubu ad-darsa. Ya. Fis saburati. Jadi guru itu sedang menulis pelajaran di papan tulis. Jadi al-ustadu yaktubud darsa fis saburati. Ini boleh juga yaktubul ustadu ad-darsa fis saburati. Boleh yaktubunya duluan. Ya. Nah, ini susunan jumlah fi'liyah, anak-anak belum belajar ya. Tapi yang sekarang kita pelajari adalah subjeknya dulu. Jadi al-ustadu yaktubu ad-darsa fis saburati, ya. Guru sedang menulis pelajaran di papan tulis. Yang keempat, al-fasli fi kharitatun. Kelas di dalam peta. Jadi fi-nya dulu ya pasti. Fil fasli kharitatun, di dalam kelas ada peta ya. Ini namanya khabar muqaddam, mubtada muakhar. Yasrahu al-ustadu ad-darsa. Al-ustadu yasrahu ad-darsa ya. Jadi guru itu sedang menjelaskan pelajaran. Nah, begitu susunannya anak ya. Jadi harus dicari subjeknya dulu, pokok kalimatnya. Nah, bagian C, pasangkan kata di sebelah kanan dengan kata di sebelah kiri. Ini kemarin kan disuruh pasangkan, tapi dalam latihannya Bapak hanya mengepaskan ini. Anak-anak Bapak suruh pilih ya, seperti latihan yang sudah Bapak sampaikan. Jadi al-kharitatu yang pas adalah cari khobar yang tepatnya. Peta itu jamilatun, yang cantik ya. Al-maktabu, meja itu apa yang paling tepat? Qasirun ya. Qasirun, meja itu pendek. Al-faslu wasi'un, kelas itu luas. Al-ustadu yakifu, ini berdiri juga artinya. Guru berdiri amam talamid, di depan murid-murid. As-saburatu jamilat tawilatun ya. As-saburatu tawilatun, papan tulis itu panjang. Nah, itu ya jawaban yang paling tepat. Silahkan diperbaiki yang salah kemarin. Nah, kemudian yang bagian ini terjemahkan kalimat berikut ke dalam bahasa Arab. Nah, ini di kelas ada guru dan murid-murid. Seperti soal yang pertama tadi, pilihan berganda. Fil fasli al-ustadu wat talamidu, atau fil fasli ustadun wat talamidu, boleh. Kelas luas dan bersih. Al-faslu wasi'un wa nadhifun. Ya, seperti yang latihan tadi sudah ada tulisannya. Nomor 3, murid-murid menulis pelajaran di buku tulis mereka. At-talamidu yaktubuna ad-darsa fi kurrasatihim ya. Fi kurrasatihim. Kemudian guru berdiri, itu ada di teks ya. Guru berdiri di antara murid-murid dan papan tulis. Ya, jadi al-ustadu yaqifu bainat talamidi was-saburati ya. Al-ustadu yaqifu bainat talamidi was-saburati. Guru menulis pelajaran di papan tulis. Al-ustadu yaktubud darsa ala saburati ya. Jadi al-ustadu yaktubud darsa ala saburati. Ya. Baik, itu ada di teks yang sudah kita pelajari. Nanti kamu lihat aja seperti yang Bapak baca, kamu lihat teksnya. Nah, yang terakhir adalah ujilah kemampuan hafalan mufrad kamu dengan mengisi teka-teki silang di bawah ini. Nah, ini ya cara mengerjakannya adalah terjemahannya ya, terjemahan dari kata nomor 1. Nomor satunya mana ini kan? Nah, nomor 1 ini terjemahan dari ini. Dari saburatun apa terjemahannya? Dipaskan dulu, misalnya ini ada berapa kata, ini bahasa Indonesianya di sini ya. Misalnya jengkol gitu, pas nggak jengkol? Saburatun jengkol, jengkol besar misalnya. Ya, contoh, nah, misalnya ya. Jadi di sini nanti kerjakan di Google Form ya, tinggal jawabannya saja. Jadi anak-anak Bapak, jawaban yang ada di Google Form itu cocokkan dengan kolom yang ini ya. Kalau nggak cocok berarti salah. Jadi pilihlah yang paling tepat. Jadi lihat soalnya di sini.
jawabannya sudah tersedia di Google Form agar Bapak mudah mengoreksinya. Itu saja mungkin pembahasan soal pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak Bapak semua dapat memahaminya dan nanti dapat mengerjakan latihan dengan baik, dan juga ulangan minggu depan atau Sabtu depan bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu saja. Lebih dan kurang mohon maaf. Syukron ala ihtimamikum. Terima kasih atas perhatian anak-anak Bapak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.